mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi ya, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Katakan, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus jalan-jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada keluar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, untuk menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia mengkuduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, oh, Yesus, tabib yang ajaib, menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Amin, puji Tuhan. Ibu Pendeta Maria akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan diambil WPDA kita saat ini masuk di dalam Mazmur 84
ayat ke-6 sampai 13. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua, Mazmur 84 ayat 6 sampai 13. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengajakkan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelembunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau pemazmur ini adalah seorang yang bernama Bani Korah, dari suku Bani Korah, yang menulis isi Mazmur 84 ini. Dia memposisikan diri sebagai pelayan di kemah suci atau kemah pertemuan. Itu ada di 1 Tawarik 9 ayat 19. Mereka mempercayai Tuhan, oleh karena itu mereka setia. Bani Korah ini melakukan semua tugasnya yang diserahkan pada mereka. Meskipun sebagai hanya pelayan di kemah suci, penjaga kemah suci, menyambut orang untuk datang beribadah menghadap Tuhan di kemah suci. Istilah konsinela adalah asal kita. Nah, pada saat zaman itu di abad pertama, setiap orang Yahudi kalau mau beribadah menghadap Tuhan, mereka harus ke tempat tinggi, yaitu di Bukit Sion. Di sanalah suatu tempat di mana Tuhan mengharuskan setiap umat Yahudi beribadah menghadap Tuhan harus ke tempat situ, yaitu Bukit Sion. Dan mereka umat Yahudi kalau ke sana 3 kali dalam setahun dalam perayaan-perayaan. Itu ada di dalam Keluaran 23 ayat 14. Bapak Ibu, Bukit Sion itu kalau dari ketinggiannya 765 meter. 765 meter. Waktu kami diizinkan oleh gereja untuk ke Holy Land, dan sewaktu hari ke-3 atau ke-4 kami ke Bukit Sion dari bawah, sebelum dari ke bawah menuju ke atasnya, di mana tempat Tuhan Yesus disalib, dan situ dijadikan peringatan menjadi gereja orang suci. Istilah. Memang ada berapa tangga ya itu? Ada 15 peristiwa, tapi tangganya cukup tinggi, itu 765 meter ketinggiannya. Sampai sana memang luar biasa, kita merasakan atmosfer hadir sukacita daripada ilahi, karena kita bisa melihat dan menyaksikan sejarah di mana Tuhan Yesus itu ada dan dia telah mati bagi manusia. Dia disalib di bukit di tempat tersebut, dan di mana orang sebelum Tuhan Yesus salib, orang-orang beribadah di tempat tersebut, dan itu ketika Yesus mati pun di tempat tersebut, disalibnya di tempat tersebut. Ketinggiannya 765 meter, cukup tinggi Bapak Ibu. Kalau orang yang nggak biasa jalan kaki, wah sangat kesukaran. Saya juga baru pertama kali ke situ, naik tinggi mendatar, sangat tinggi. Ya puji Tuhan, tapi bisa naik dan bisa melalui. Turunnya juga, waduh. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Dan sampai sana kita melihat suatu keindahan. 765 meter. Dari bawah mungkin kita agak sulit untuk memandang kok bisa sampai ke sana ya. Tapi sudah sampai ke bukit ketinggian tersebut, kita melihat keindahan yang luar biasa, bahkan sukacita. 765 meter Bapak Ibu, cukup tinggi. Waktu saya sebelumnya ada di Medan, saya sudah 2 kali ke bukit di Tarutung, ke Dolok Haratia, di sana dia ada salib kasih. Di situ juga dikatakan 1.200 meter ketinggian. Memang pakai tangga juga, jadi agak mudah. Tapi ketinggiannya 1.200 meter. Dari sanalah seorang penginjil Edward Nommensen, di mana datang dari Jerman dan berdoa di bukit tersebut di Tarutung untuk
suku-suku Batak pada saat itu yang masih dengan terkenal animisme, bahkan ada di beberapa kepercayaan mekanismenya itu kanibal. Nah disitulah Nommensen, seorang penginjil, evangelis, berdoa dari bukit tersebut untuk berdoa. Nah sampai di sana saya merasakan juga atmosfer sukacita ketika ada di puncak tersebut. Walaupun harus menaikinya ketinggian tersebut 1.200 meter. Wah berarti lebih tinggi dari Bukit Sion. Dan di ketiga itu memang luar biasa, walaupun hanya perjalanan jauh sampai sana hanya beberapa jam atau beberapa menit, sukacitanya tidak sebanding dengan di tempat-tempat lain. Bulan 2021 juga, saya juga nggak nyangka Tuhan izinkan bersama Bapak Daniel Arianto itu ke Gunung Ijen. Dan di situ ketinggian yang ingin melihat kawah Blue Fire, kawah api. Di situ juga ketinggiannya tidak tanggung-tanggung, kata orang sana sih hampir 30 meter. Tapi setelah saya lihat cek di Google, hanya ada 2.779 meter, artinya 2.800 kurang lebih. Dan ketinggiannya luar biasa Bapak Ibu. Berangkat jam 3 sampai sana jam 4, padahal mau lihat Blue Fire itu jam 6, tapi nggak keburu. Saking tinggi dan jauh, yang luar biasa. Puji Tuhan saya bisa sampai sana, tapi waktu turun sangat berat. Tidak pernah mendaki, dengan membawa ya tubuh yang kecil ini seberat 85 kilo, menahan turunnya itu sangat sulit. Tapi ketika sampai ke sana sukacita. Walaupun harus melewati beberapa, saya nggak tahu kiri kanan itu adalah jurang, jalannya nggak rata, apalagi saat itu hujan. Waktu kami naik ke Gunung Ijen bersama beberapa orang, wah sangat berat medan perjalanan. Saya nggak bisa melihat karena malam, hanya pakai senter dan bawa tongkat. Tapi ketika pagi mau turun, jam 7, setengah 8 mau turun ke bawah sampai jam 12, waduh luar biasa ternyata kiri kanannya. Tapi kenapa bisa sampai sana? Karena ingin melihat keindahan, sukacita, sesuatu yang ada di atas bukit tersebut. Nah sama kayak pemazmur ini. Setiap orang Yahudi ingin menghadap Tuhan, mereka harus naik ketinggian 760 meter. Dan itu bukan hanya sekali-sekali, setahun 3 kali mereka harus melakukan untuk menghadap Tuhan, karena mengadakan perayaan di sana. Dan kata simbol dari Bukit Sion adalah Mesias, Kristus, karena di sana dikatakan juga karena dari dia datang dari Sion. Nah, jadi para penjara ini yang menghadap Tuhan di Bukit Sion ternyata nggak mudah. Di mana suatu ketika mereka harus melewati lembah yang bernama Baka. Lembah Baka ini ternyata ada di Yerusalem dan perbatasan Bethlehem, Palestina. Dan lembah Baka, kata Baka itu ada ditujukan karena ada sebuah tanaman yang daunnya berduri. Dan ketika daun tersebut tertiup angin, daun itu akan seperti kedengaran seorang menangis. Maka disebut lembah tangisan, lembah menangis. Karena suaranya kalau kena angin seperti orang menangis, teriak. Maka lembah itu disebut lembah Baka atau lembah tangisan, lembah duka cita. Juga tempatnya juga itu tanah gersang, hanya ditumbuhi dengan daun pohon yang namanya balsam. Iya, yang kalau kena angin daun balsam tersebut akan terdengar seperti orang menangis. Tempatnya tidak menyenangkan. Dan itu kalau di sekarang itu berada di posisinya seperti di lembah Refaim. Nah, cuma dinamakan Baka karena saat itu ada tumbuhan baka yang kalau kena angin daunnya akan seperti kedengaran menangis. Dan tempatnya memang tidak enak. Kalau siang hari panasnya minta ampun dan tidak berdebu. Tapi apa kita pelajari sini? Ketika umat Israel mau berangkat menuju menghadap Tuhan di bukit Sion tersebut, harus melewati lembah Baka itu. Tuhan mengubahnya mindset mereka. Dikatakan dari lembah mata air menjadi lembah air mata menjadi mata air. Kenapa? Mereka tahu ketika mereka mau menghadap Tuhan, seberat apapun perjalanan, rintangan, seperti lembah air mata, akan Tuhan ubah menjadi mata air. Jadi akan sukacita karena mereka menghadap Tuhan, punya pengharapan dalam Tuhan akan pertolongan Tuhan.
Jadi dari sini Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Mazmur 84 ini adalah bahwa kita bisa menjadi orang yang berbahagia seperti umat Yahudi berbahagia ketika menghadap Tuhan di Bukit Sion, meskipun harus melewati atau melewati lembah baka. Kalau sekarang atau meskipun menghadapi berbagai rintangan untuk ke rumah Tuhan, untuk beribadah, kita akan bahagia karena kita akan berbahagia meskipun melewati rintangan persoalan ketika mau menuju ke rumah Tuhan beribadah, apalagi melayani Tuhan. Kita akan merasa bahagia karena jika hidup kita bisa mengandalkan Tuhan. Berbahagia mengandalkan Tuhan ketika kita beribadah. Terlebih lagi kalau sebagai hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang melayani Tuhan. Itu luar biasa. Caranya biar bisa berbahagia dalam mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita belajar dari teks ini seperti orang Yahudi. Setahun 3 kali menghadap Tuhan dan mereka berbahagia setiap menghadap Tuhan meskipun harus melewati lembah baka. Mereka tahu mengandalkan Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan mereka harus tahu beribadah. Nah, bagaimana mereka bisa sukacita dalam beribadah dan bahagia? Yang pertama adalah selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Di situ di ayat 5 dikatakan juga mereka berhasrat, berbahagialah mereka yang berhasrat mengadakan ziarah dan beribadah. Mereka suka memuji Tuhan, kalau di ayat ke-5-nya. Selalu yang pertama, selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena kerinduan bersekutu dengan Tuhan dalam rumahnya, yaitu kalau saat ini adalah gereja, akan membuat kita menjadi tenang. Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud berasa sukacita ketika orang berkata kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia menghadap Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang sanggup menolong kehidupan umat bangsa Israel. Disitulah ketenangan ini akan membuat kita kuat, meskipun harus melewati lembah baka. Dan Joel Osteen mengatakan ada 4 berkat blessing. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus beribadah menghadap Tuhan di rumahnya atau saat ini di gerejanya? Saat itu adalah ke Bukit Sion. Mengapa harus beribadah jauh-jauh menghadap Tuhan ke Bukit Sion? Ada 4 berkat khusus kata Joel Osteen. Yang pertama, Tuhan Yesus kalau saat ini ada diaplikasikan, Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dan jemaat adalah tubuhnya. Maka jemaat harus bergabung dan terkoneksi dengan gereja lokal supaya sebagai tubuh yang utuh, kepala dan tubuh. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika kita mau disebut sebagai gereja atau ke tubuh yang utuh, maka sebagai tubuh kita harus bersatu dengan kepalanya. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala sudah menyediakan tempat untuk kita beribadah di gerejanya, menurut Joel Osteen, supaya kita bertumbuh. Yang kedua, mengapa harus beribadah di gereja? Ibadah dalam gereja itu untuk memuliakan Tuhan dan membangun kerajaan kita melalui firman-Nya serta program-programnya. Jadi bukan hanya kita memuliakan Tuhan, tapi itu membangun rohani kita lebih dekat pada Tuhan, lebih mantap bersama orang-orang sesama tubuh Kristus, dan melalui firman-Nya serta program-program gereja, di situ kita akan terbangun rohani kita. Lalu yang ketiga kata Joel Osteen, tempat gereja dan tempat kita beribadah dan mempraktekkan firman Tuhan. Terjadilah saling-saling. Seperti di kita ada beribadah itu ber-AF, tujuannya untuk kita saling mendoakan, saling membangun, saling mensupport, saling memberkati. Sama halnya di gereja. Bukan saja kita hanya satu membangun rohani kita doang, kita diberkati, tapi kita bisa berjumpa dengan tubuh-tubuh Kristus yang punya persoalan masing-masing, pergumulan masing, tapi kita harus memperhatikan mereka, menyambut mereka, bahkan mendoakan mereka sesama tubuh Kristus. Disitulah tempatnya kita mempraktikkan firman Tuhan di gereja. Lalu yang keempat, kita belajar melayani Tuhan melalui beribadah di gereja. Tempatnya kita kalau punya karunia memimpin pujian, kita melayani di gereja, punya karunia memusik, kita melayani di gereja. Bagi Bapak Ibu yang punya karunia hanya senyum yang indah, menyapa orang, menguatkan melalui terima tamu, seperti Bani Korah ini, itu sukacita menyambut orang.
Walaupun tugasnya hanya sebagai terima tamu, menjaga gereja, menyambut orang tamu datang beribadah, sukacita. Itu membuat kita juga belajar melayani Tuhan, di ibadah Tuhan, mempraktekkan, belajar. Sehingga 4 hal itu, kata Joel Osteen, yang Joel Osteen ini ada terkenal seorang gereja besar di Lakewood, Amerika, seorang pembicara dan penginjil terbesar dan penulis buku, dan dia juga termasuk 10 orang terkenal di Amerika sebagai orang berpengaruh, Joel Osteen. Gerejanya bertumbuh dan hidupnya penuh karismatik yang menjadi berkat setiap firman, pengajaran, bahkan program-program gerejanya tersebut. Dan sangat dihargai di pemerintahan Amerika Serikat. Lalu Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Akan tetapi marilah kita saling menguatkan, terlebih lagi karena kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Yang kedua, agar kita bisa bahagia, mengandalkan Tuhan dan berbahagia, caranya adalah satu, kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan melalui tempat beribadah yaitu di gereja. Dan yang kedua adalah suka memuji Tuhan. Ayat 15 itu. Pujian yang memuliakan Tuhan yang keluar dari hati kita adalah satu kekuatan luar biasa dalam pujian. Kekuatan yang luar biasa. Karena dalam pujian rohani, Allah bertata dan ada kuasa yang kita nikmati ketika kita memuji Tuhan. Lalu seorang gembala bernama Master Matt Haggett berkata, dalam pujian ada kuasa dan Allah bertata dan kita akan menikmatinya, kuasa, pujian, hadirat Tuhan dan berkatnya. Beliau berkata ada 3 hal bagaimana ada kuasa tersebut. Karena apa? Pujian rohani yang memuliakan Tuhan itu mengandung atau mengundang hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang kedua, pujian rohani yang memuliakan Tuhan itu mengusir roh setan, menurut Pastor Matt Haggett. Lalu dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu keluar daripadanya. Lalu yang ketiga, Pastor Matt juga berkata bahwa setiap pujian rohani yang memuliakan Tuhan itu membawa mujizat dan kemenangan. 2 Tawari 20 ayat 20 sampai 22 menceritakan peperangan antara Raja Yosafat bersama bangsa Yehuda. Tuhan yang berperang ganti mereka dan mereka hanya berdiam saja. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada mereka, ada mujizat terjadi dan Tuhan memberikan kemenangan. 3 hal itu. Ada kuasa dan pujian menurut Pastor Matt Haggett. Wow. Lalu kata pendeta Yusuf Brownie, beliau berkata juga, bagi orang percaya, lembah Bakah dapat diubahkan menjadi lembah kehidupan yang baik dan penuh dengan mata air sukacita dari arah. Dia berkata, he prophet of spring, atau berkata, Yesus Tuhan, Allah menyediakan, Allah yang memberkati dari air mata menjadi mata air. Itu saya mengutip dari statement daripada Bapak Pendeta Yusuf Brownie. Puji Tuhan Bapak Ibu, 2 hal itulah yang dapat kita pelajari dalam teks ini. Kita percaya mungkin kita semua sudah mengalami mujizat daripada teks Mazmur ini, 84 ini. Ketika kita selalu rindu menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di rumah memang bisa, di mana saja bisa. Tetapi ketika kita tahu sebagai tubuh Kristus, kita harus ada di dalam bersatu dengan tubuh Kristus yang lainnya. Tempatnya di gereja. Maka ketika kita rajin beribadah, kita bukan diberkati diri sendiri, tetapi ada orang-orang sesama tubuh Kristus akan diberkati. Karena disitulah tempat kita mempraktekkan firman Tuhan dan saling-saling melayani, memberkati, mensupport, mendoakan. Lalu kedua, suka memuji Tuhan setiap hari. Karena dalam pujian mengandung kuasa. Dan saya akhiri renungan pagi ini dengan kesaksian. 2 minggu lalu, saya sama istri diundang jemaat, dia mau konseling bersama kami.
Dan oke Pak, mau di gereja? Enggak, saya mau curhat dan konseling di luar saja Pak, atau di tempat Bapak Ibu di tokonya. Oh, enggak usah, di Excelsior saja Pak, sambil kita ngopi-ngopi karena panjang waktunya. Haleluya, saya sambut dengan sukacita. Ya, beliau dua suami istri bercerita, mengucap syukur, dan juga bercerita tentang perjalanan kerohaniannya, terutama mujizat yang baru-baru ini dihadapi sekitar 2 tahun lalu. Dia belum sempat cerita. Pernah sih dia cerita tapi kurang lengkap. Dia harus menceritakan itu kembali kepada kami sebagai ucapan syukurnya. Ada 3 kesaksian disampaikan, tapi ada 1 kesaksian pagi ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang kuasa pujian, doa, dan bersekutu kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ibunya berkata, Pak Gosal bersama Bu Devi, waktu anak kami ini hamil pada usia kehamilannya 8 bulan, itu ada rasa kontraksi, artinya mau melahirkan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter bilang ini harus segera disesar, dioperasi. Karena dilihat tubuh anak tersebut, ibu anaknya ini kurang baik untuk melahirkan sendiri. Mau tidak mau harus dioperasi. Mereka udah mau siap-siap masuk ke ICU untuk persiapan operasi. Tiba-tiba sang ibu hamil ini koma. Kaget dokter. Wah gimana ini? Kita udah mau operasi, anak tersebut koma. Nggak bisa kita lakukan bagaimana nih? Sedang ini segera. Terus ibu dia berkata, Pak dokter, beri kami waktu 3 hari. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan saya. Saya akan memuji Tuhan. Saya akan berdoa bukan hanya di sini tapi di rumah anak tersebut. Mungkin ada sesuatu yang merintanginya atau hal apa, tapi saya percaya ketika saya memuji Tuhan, berdoa, bahkan saya akan berpuasa, Tuhan akan tolong. Wah, dokter ini mengangguk-angguk. Oke Ibu, jangan lama-lama ya. Cepat ya, karena anak saya kondisinya sudah lemah sekali. Tapi dia pun memang saat itu koma juga. Bingung juga dokter, mau cepat nggak bisa. Takutnya kalau kelamaan di rumah masih ada apa-apa si ibu atau si anaknya. Sang ibu katakan, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Allah yang dahsyat. Saya sudah mengalami kebesaran dan kuasanya. Dan saya akan buktikan pada Pak Dokter bahwa Allah saja sanggup menolong anak saya ini. Benar Bapak Ibu, 3 hari. Dia beritahu kepada suaminya, mari kita berdoa di rumah anak kita. Dan kita keliling rumah itu, kita doa, kita berpuasa. Wow. Dan dia beritahu kepada menantunya. Dia katakan, kamu cinta kepada istrimu? Ya, saya cinta. Kok kamu benar-benar mencintainya? Bukan dalam keadaan senang atau dia sehat, dia baik. Dalam keadaan sakit, kamu kalau benar cintanya, kamu juga harus siap berpuasa dan kamu harus selalu di sampingnya berdoa. Satu iman. Walaupun kita beda tempat, kamu di rumah sakit, kami sebagai orang tua di rumah, kamu untuk berdoa, berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Kita bertemu dalam udara, yaitu pujian penyembahan, berdoa kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu. Pada hari ketiga setelah ini, menantunya bilang, Mama, Papa segera datang ke rumah sakit. Anakmu, maksudnya istriku ini sudah sadar. Wow, langsung mereka datang. Sudah sadar dan anak ini langsung melambaikan tangan. Padahal ruang ICU kan tertutup. Lambaikan tangan kepada kedua orang tuanya dan suaminya. Wah, puji Tuhan. Tapi dia berdoa, Tuhan tolong. Saya percaya ada kuasa dalam puji, ada kuasa dalam Tuhan. Dan saat itu dokter langsung operasi. Benar Bapak Ibu. Puji Tuhan, operasi sesar berjalan dengan lancar. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu, anaknya harus di ICU selama 1 bulan dan ibu ini kembali koma lagi, nggak sadar lagi. Wah, ditambah lagi sang ibu berkata, kita harus berperang lagi Pak, kita harus berdoa lagi. Ibu akan mengganggu kita. Kita harus berdoa supaya anak kita, cucu kita ini lahir dengan pertolongan Tuhan dengan sempurna. Dan bapak ibunya ini bersama menantunya berdoa kembali. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, singkat ceritanya sebulan itu anaknya sudah sehat, cucunya juga sehat kembali. Meskipun harus memakan biaya 250 juta untuk operasi dan 1 bulan di rumah sakit itu. Tapi dia berkata kepada dokter dan kami bahwa pengalaman kami bersama Tuhan begitu banyak. Mujizat yang kami dapatkan begitu besar Pak Gosal. Dari kami tidak punya apa-apa sampai punya
aset barang dari kami rohani, kami masih rendah, sekarang kami rohani, kami akan bertumbuh, bahkan kami sering berdoa dan berpuasa memuji Tuhan, dan kami memuji Tuhan. Tapi itu semua harus diawali melalui lembah Bakah. Kalau saya katakan lembah kekelaman, kalau dalam konteks ini lembah Bakah, Tuhan izinkan ketika kamu harus melewati lembah Bakah. Tuhan katakan, apabila melintasi lembah Bakah, Tuhan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelimuminya dengan berkat. Ketika kita melewati lembah Bakah tersebut, tangisan air mata karena pergumulan bermacam-macam. Tapi ketika kita melewati, karena kita menghadap kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan menciptakan langit bumi dan hidup kita, bahkan yang memberkati kita, menyertai kita sampai saat ini. Tuhan mengubah lembah air mata menjadi mata air, dan berkat blessing penyertaan Tuhan terus menyertai. Puji Tuhan, melalui renungan ini kayaknya kita akan terus bersyukur, bangga mempunyai Allah kita. Sebagai pengerja, terlebih pelayan Tuhan, Tuhan percayakan Bapak Ibu dan saya, bukan hanya pastoral, staf pendeta, tapi Bapak Ibu sebagai pengerja host family, pengerja satelit yang Tuhan percayakan. Mari kita alami Tuhan, bukan kata orang, tapi kata kita. Meskipun berat, harus ada pikul salib, dicemooh, dicaci maki, dihina, usaha, pekerjaan, pelayanan yang kita lakukan. Tetapi ingatlah yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kita harus melewati hinaan, caci maki, gosip yang menjelekan, menghina. Bahkan bukan hanya pelayanan kita, mungkin pribadi kita. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Dan izinkan kita, Tuhan pimpin, sertai untuk kita melewati lembah Bakah. Ketika kita sudah melewatinya, Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Duka cita menjadi sukacita. Kayaknya Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Nanti Bapak Pendeta Agus akan berdoa berfirman Tuhan, dan buat kita semua sebagai pelayan-pelayan dan pengerja Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya. Haleluya. Tes.